lebih menantang mana, Mas? Antara menghafal Quran atau lebih sulit mana tuh? Antara menghafal Quran atau mempelajari kitab kuning? Kalau kita berada di persimpangan jalan, disuruh milih, lebih dulu ngapalin Quran atau belajar kitab kuning dulu? Oke, yaitu apakah kita harus mematangkan kitab kuning dulu baru menghafalkan. Kemudian sekarang apakah cukup menghafal Al-Quran saja? Nah, oke, pertanyaannya cukup menarik nih. Nggak tahu pertanyaan titipan dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Niki punten biasanya kita memulai podcast dengan pantun. Oke, Izin siap. pantun, Mas. Siap. Tolong dicakepin nih, guys. Siap. Saya boleh bilang cakep nggak nih? Boleh, Mas. Monggo. Engkau dalan jual batu bata. Cakep. Jualannya di tengah kota. Cakep. Selamat datang di podcast kita. Cakep. Mari bersama berbagi cerita. Oke teman-teman, berjumpa lagi di podcast kita, podcast Q-Time, yang akan membahas Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran dan kehidupan serta Mesir. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan Mas Nasih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini salah satu senior mahasiswa Al-Azhar, senior kita. Mas Nasih sudah berapa tahun, Mas, di Mesir? Kalau mahasiswa Al-Azhar terlalu besar jangkauannya. Senior CGH kali ya? Senior CGH. Sudah berapa tahun, Mas, di Mesir? Waduh, malu nih. Udah lama tapi nggak ngalem-ngalem nih. Tawadu banget. Sudah sekitar 8 tahun ya. Saya 8 kesini tahun 2016. 2016. Alhamdulillah. Sekarang lagi S2 ya, Mas? Ya sekarang lagi di S2, lagi proses nulis tesis. Nulis tesis. Alhamdulillah. Kita doakan teman-teman, semoga beliau selalu diberikan kemudahan dalam menulis tesisnya hingga lulus nanti. Amin. Oke, Mas Nasih termasuk senior kita yang bergelut ya, Mas, atau terjun di salah satu ya, atau kita bisa bahasakan di pendidikan yang ada atau lembaga pendidikan yang ada di Mesir, di mahasiswa Al-Azhar di Mesir ya, Mas. Beliau salah satu pengajar di salah satu lembaga pendidikan. Jadi beliau ini sudah tak asing lagi wajahnya. Enggak. Dan namanya itu kalau dengar Mas Nasih, orang tahu. Jadi di podcast kita kali ini kita akan bahas tentang perpaduan atau bagaimana kita bisa mengkolaborasikan Al-Quran dan kitab kuning. Oke gitu, Mas. Gini, Mas Nasih, mungkin kita mau tahu dulu tentang pengalaman Mas Nasih, bagaimana Mas Nasih itu perjalanannya dalam menghafal Al-Quran di satu sisi dan di sisi lain mempelajari kitab kuning. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Terima kasih waktunya Mas Fakih ya, dengan Mas Fakih. Saya dengar-dengar Mas Fakih ini adalah fans MU. Betul sekali. Betul. Makanya kemarin saya merayakan pemecatan Ten Hag dengan botak, Mas. Kalau sampean pakai peci merah, saya sengaja pakai baju merah sama sarung merah. Karena kebetulan saya juga fans MU. Alhamdulillah punya teman. Ya, betul sekali. Alhamdulillah, walaupun sekarang banyak dijauhi sama teman-teman. Betul, Mas. Masuk gua gitu, Mas. Iya, aduh. Tadi pertanyaan cukup menarik, bagaimana perjalanan saya untuk dalam menghafalkan Al-Quran. Sebenarnya di dalam podcast kali ini, kalau di podcast-podcast yang lain mungkin itu yang dinanti-nanti adalah faedah daripada narasumber ya. Mungkin kalau di podcast kita kali ini mungkin para netizen itu menunggu kesalahan ketika saya salah ucap atau gitu. Wah, saya soalnya noob sekali gitu. Sepertinya Mas Fakih dan kru itu keliru dalam kata saya.
ala kulli hal, tapi saya akan berbagi cerita tentang bagaimana cara menghafal saya dalam menghafal Al-Qur'an. Kalau dilihat dari latar belakang keluarga, sebenarnya keluarga saya bukan pegiat Al-Qur'an sebenarnya, bukan pegiat Al-Qur'an. Kalau dirunut ke atas, keluarga saya itu bukan orang yang mendalami Al-Qur'an gitu. Akan tetapi diceritakan oleh ibu saya bahwasanya kakek saya itu mendambakan sosok yang akan muncul sebagai penghafal Al-Qur'an, orang yang suka Al-Qur'an, orang yang cinta Al-Qur'an dan seterusnya. Walaupun kakek saya sendiri itu dikatakan tidak sampai selesai dalam menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian dari situ saya pribadi tergerak untuk merealisasikan apa yang diciptakan oleh kakek saya. Kemudian saya minta kepada orang tua saya untuk dipondokkan ke salah satu pondok di Jawa Tengah, ya, tepatnya di Kudus, yaitu di Pondok Tahfidz Yambul Quran Remaja. Ya, dengar-dengar Mas Sakit juga Yambul Quran. Ya, alhamdulillah. Satu almet. Sama-sama remaja tapi beda kota. Iya. Ya, kalau Mas Sakit ini Menawan, kalau saya di Bejen. Iya. Di Bejen, yaitu saya mondok pada usia yang sudah cukup tua, yaitu ketika sudah aliyah. Sudah aliyah, SMP, SD, SMP saya di rumah diberi basic tentang ilmu agama oleh keluarga saya. Kemudian ketika sudah aliyah, saya baru mondok, benar-benar mondok. Itu pertama kali saya ingin mondok Al-Qur'an. Dalam perjalanan saya di Pondok Bejen, lebih terkenalnya itu adalah Pondok Bejen karena terletak di Desa Bejen. Ya, sebenarnya saya di Pondok Bejen tujuannya ya memang bagaimana saya itu bisa menghafalkan Al-Qur'an. Adapun materi yang lain, apakah saya bisa menangkap atau tidak, itu bukan tujuan utama saya. Mungkin itu maksud yang lain. Tapi tujuan utama saya datang ke Kudus itu untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dan alhamdulillah pada saat itu saya termasuk orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghafalkan Al-Qur'an dalam waktu kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, yaitu di kelas 3. Di kelas 3. Ya enggak Masya Allah banget ya. Tapi cepet itu, Mas. Karena biasanya yang cepet di antara teman-teman saya itu ada yang 1 tahun gitu. Ada yang 1 tahun. Saya relatif lama, yaitu di kelas 3, kelas 3 aliyah. Di semester pertama saya menghatamkan Al-Qur'an, kemudian dites 30 juz, alhamdulillah selesai, kemudian haflah. Gitu. Itu perjalanan singkat dalam menghafalkan Al-Qur'an, seperti itu. Kalau yang untuk kitab kuning, Mas? Untuk yang kitab kuning sebenarnya saya dibekali basic yaitu materi dasar tentang kitab kuning itu semenjak saya kecil ya, itu semenjak saya SD bahkan itu dibekali oleh ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri membekali saya pelajaran kitab kuning. Akan tetapi ya namanya anak kecil kadang-kadang paham apa yang disampaikan, kadang-kadang yang nggak paham apa yang disampaikan. Soalnya ketika saya belajar kitab kuning itu kanan kiri saya itu teman-teman yang sudah berusia, misalkan sudah anak SMA gitu, atau bahkan lebih dari SMA gitu. Saya masih kecil. Jadi kadang-kadang saya paham, kadang-kadang tidak. Akan tetapi alhamdulillahnya walaupun demikian, saya dari kecil itu cukup suka dengan pelajaran yaitu nahwu. Pelajaran nahwu saya cukup suka dari kecil tentang pelajaran tersebut. Oke. Kemudian saya SD di rumah, SMP di rumah, kemudian baru mondok ketika aliyah. Pondoknya pondok Al-Qur'an, spesial Al-Qur'an. Khusus Al-Qur'an. Iya betul, khusus Al-Qur'an. Akan tetapi di samping saya menghafalkan Al-Qur'an, saya sekolah di Madrasah Tasyrikut Thulab Salafiyah. TBS. Ayo, namanya adalah TBS.
Tasfiqut Thulab Salafiyah. Salafiyah. Harusnya bukan TBS. Ya enggak ya? Iya. Tasfiqut Thulab Salafiyah harusnya TTS. TTS. Nah, ini ada sir tersendiri. Oh, tapi gitu. tapi enggak usah di sini kita bahasnya. Di Tasfiqut Thulab Salafiyah kami digembleng yang cukup berat karena saya bukan lulusan MTS. Saya bukan lulusan MTS TBS, tapi langsung di lulusan langsung masuk ke Aliyah. Otomatis yang harusnya saya harus memahami materi-materi MTS, saya nggak punya background tersebut. Cukup berat karena di Nahwu kami belajar Ibnu Aqil, kemudian di Tauhid kita belajar Hasyiah Dusuki ala Syarhi Umil Baruhin. Mantap. Kemudian di dalam Balaghah kita belajar Jauhar Maknun. Kemudian ada juga di dalam mantik kita belajar Idhahul Mubham. Kemudian kita belajar tafsir juga, tafsir Jalalain. Nah, dari situ hati saya tergerak sedikit untuk mempelajari apa yang disebut dengan kitab kuning. Akan tetapi karena maksud utama saya datang ke Kudus itu untuk menghafalkan Al-Qur'an, ya seadanya aja. Oke. Terus habis itu ketika saya sudah selesai dari Madrasah Tasfiqut Thulab Salafiyah, saya melanjutkan perjalanan pendidikan non formal, yaitu di Pondok Pesantren Al-Anwar, asuhan Kiai Haji Maimun Zubair di Sarang, Rembang. Nah, dari situ banyak sekali pandangan-pandangan tentang kitab kuning yang nggak saya jumpai di rumah ataupun di pondok ketika di Kudus. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan dari situlah saya baru menyadari betul apa yang namanya belajar. Lebih-lebih belajar ilmu agama. Nah, karena di sebelum-sebelumnya ya kita datang ke sekolah, kemudian ketika sudah selesai kita pulang lagi, kita nggak pernah murojaah, nggak pernah mutolaah kitab kita, nggak pernah membaca kitab kita datang lagi ke sekolah, kemudian kalau sudah selesai kita tidur, dan seterusnya. Nah, di Al-Anwar itu pikiran saya tentang belajar itu benar-benar berubah. Nah, dari situlah saya memahami sangat penting apa yang namanya belajar dan juga bagaimana cara untuk belajar. Lebih-lebih belajar ilmu agama. Yaitu didasari dengan kitab kuning tadi. Kitab kuning. Oke. Ya, itu perjalanan singkat saya. Sebelum kita lanjut ngobrol, Mas. Oke. Punten lupa nawarin minum. Monggo diminum dulu, Mas. Ini minum apa ini? Jus. Oke, siap. Saya mau nanya tentang ini, Mas. Tadi Mas Nasi udah cerita tentang perjalanan menghafal Quran, sama juga belajar kitab kuning. Iya, betul. Lebih menantang mana, Mas? Antara menghafal Quran atau lebih sulit mana tuh? Antara menghafal Quran atau mempelajari kitab kuning? Sebelum saya menjawab lebih menantang mana, mungkin kita tegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kitab kuning. Boleh. Ya, dari antum seperti apa, Mas Fakih, memahami kitab kuning itu seperti apa? Kalau dari saya yang kita maksud dari pertanyaan ini itu tentang yang seperti kalau di pesan-pesan Jawa itu utawi iki-iku, yang mempelajari metode seperti itu, yang mana sampai kita bisa baca kitab gundul tanpa harokat itu, Mas. Nah, itu kan ada proses belajarnya. Lebih sulit proses untuk sampai hatam atau proses untuk bisa baca kitab? Kalau ditimbang-timbang, lebih sulitan mana antara bagaimana kita menghafalkan Al-Quran dan juga bagaimana kita mendalami kitab kuning. Soalnya kalau sekarang itu kan ada kitab yang berwarna putih. Iya, kertasnya nggak kuning lagi. Iya, nggak kuning lagi. Nah, jadi itu harus dipertegas dulu. Mungkin maksudnya adalah materi-materi keagamaan yang tertuang di dalam suatu kitab gitu ya. Betul. Ya, bagaimana kita bisa mendalaminya, bisa membacanya dengan baik, mendalaminya dengan baik, menganalisis dengan baik dan seterusnya. Kalau ditanya lebih menantang mana antara menghafalkan Al-Quran dan juga mempelajari ilmu agama yang tertuang di dalam kitab tadi, entah berwarna kuning atau berwarna putih ya. Entah nanti akan berwarna hijau kali ya. Kertas hijau. Lebih menantang mana? Jawabannya adalah
lebih menantang atau lebih sulit mempelajari ilmu agama. Jelas. Karena apa? Karena kalau dalam menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, saya pribadi butuh waktu 2,5 tahun tadi. Kalau menganalisis suatu kitab itu butuh waktu yang tidak sedikit. Butuh waktu yang tidak sedikit. Mungkin kalau kita hanya sekedar bisa membaca, walaupun membaca itu bukan sekedar ya, karena banyak sekali orang yang belum bisa membaca. Ya, kalau sekedar membaca dalam tanda kutip ya, kalau sekedar membaca mungkin bisa 6 bulan itu bisa lah, 3 bulan, 6 bulan itu bisa, karena ada banyak program, yaitu bagaimana cara cepat membaca kitab kuning. Mungkin kalau membaca saja itu bisa ditempuh dalam waktu yang cukup singkat, tadi 3 bulan ataupun 6 bulan. Tapi kalau kita bisa menganalisis dan analisis kita tajam dan dalam, itu butuh waktu yang lama. Bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Kenapa? Karena saya di sini udah berapa tahun nih? 8 tahun. Dan saya belum pulang nih. 8 tahun. Sedangkan saya menghatamkan Al-Qur'an itu berapa? 2,5 tahun. Nah, di Azhar ini 8 tahun gitu, 8 tahun dan saya belum berani untuk pulang. Masih berlanjut lah ya. Masih berlanjut karena analisis saya rasa itu belum tajam dalam memahami ilmu agama yang tertuang di dalam kitab tadi yang berwarna kuning atau berwarna putih tadi. Iya. Ya, kalau menantang mana? Ya jelas menantang mempelajari ilmu agama yang tertuang dalam kitab tadi. Terus kalau menurut Mas Nasi, misal kita berada di persimpangan jalan, disuruh milih, lebih dulu ngapalin Quran atau belajar kitab kuning dulu? Yaitu apakah kita harus mematangkan kitab kuning dulu baru menghafalkan Al-Quran? Tamam. Kalau ulama berbeda-beda ya, ulama berbeda-beda cara, karena yang namanya cara itu dia subjektif banget ya. Ya. Cara itu subjektif banget. Bisa jadi orang itu bisa menghafal kalau paham dulu. Ya. Yaitu orang, dan biasanya akan tetapi kalau kita melihat di Al-Azhar ya, dan kita melihat di Al-Azhar itu mereka menggunakan sistem hafalan terlebih dahulu. Hafalan dulu. Ya, hafalan dulu baru memahami. Kita lihat masyayikh kita di Al-Azhar itu nggak ada yang nggak hafal Quran. Menghafal Qurannya kapan? Yaitu ketika masa kecil. Ketika mereka masih kecil ya. Ketika masih kecil. Karena di dalam proses pendidikan di Al-Azhar itu senantiasa ada tes hafalan Al-Quran. Apalagi ketika sudah menjadi mahasiswa, itu tesnya nggak hanya 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz seperti kita. Ya, mereka ujiannya 30 juz. 30 juz. Ya, itu pasti mereka sudah menyiapkannya sudah lampau, yaitu sejak kecil menghafalkan Quran, kemudian baru memperdalam ilmu agama. Karena yang namanya menghafalkan Al-Quran itu adalah bekal kita. Akan tetapi kita kadang-kadang hanya mencari bekalnya saja, kemudian kita tidak menggunakan bekal itu dengan baik. Kita nggak menggunakan bekal itu dengan baik. Artinya nggak menggunakan bekal itu dengan baik, kita hanya mencukupkan diri untuk menghafalkan Al-Quran saja. Berarti nggak cukup ya Mas? Apal doang tuh kurang lah ya? Cukup menarik nih pertanyaannya. Tadi kan mana yang lebih dahulu mempelajari ilmu agama atau menghafal Al-Quran? Jawabannya adalah menghafal Al-Quran. Kemudian baru mempelajari ilmu agama. Kemudian sekarang apakah cukup menghafal Al-Quran saja? Pertanyaannya cukup menarik nih. Nggak tahu pertanyaan titipan dari siapa nih? Apakah cukup menghafal Al-Quran saja? Jawabannya adalah Mas Fakih bertanya kepada siapa dulu? Bertanya kepada siapa dulu? Kalau bertanya kepada saya sebagai mahasiswa Al-Azhar, jawabannya adalah sangat tidak cukup. Tidak cukup. Misalkan kita, Mas Fakih jurusan apa nih? Syariah. Jurusan syariah. Tingkat 1 ada berapa madah yang diujikan?
ada berapa belas ya? 12 lah. 12 lah katakanlah. 12. Sekarang Mas Fakih hafal Quran jelas ya? Insya Allah. Ya, bahkan saya dengar Mas Fakih sudah hafal qiraat juga kan? Ya Rob, semoga. Sudah hafal Quran dan plus qiraat-qiraatnya. Kira-kira bisa nggak Mas Fakih itu lulus 3 madah saja? 3 madah saja, 3 mata pelajaran saja itu hanya berbekal dengan hafalan Al-Quran saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Pasti bisa. harus memahami Pelajaran. madah. Ya, kalau pertanyaannya kepada mahasiswa Al-Azhar apakah menghafalkan Al-Quran saja cukup? Jawabannya adalah sangat-sangat tidak cukup. Sangat-sangat tidak cukup. Tapi kalau misalkan kita bertanya kepada misalkan mungkin teman-teman Mas Fakih dulu ketika di Menawan sudah hafal Quran kemudian melanjutkan studinya bukan di studi agama. Mungkin di kedokteran, kemudian di teknik, kemudian dan seterusnya. Apakah menghafalkan Al-Quran saja cukup? Artinya tanpa mendalami isi Al-Quran cukup? Jawabannya adalah cukup. Jawabannya adalah cukup. Kenapa? Karena nanti kalau kedokteran kemudian malah belajar tafsir, kedokterannya nggak jalan. Kemudian tafsirnya juga dia belajar sama siapa ketika di fakultas kedokteran? Nah, repot juga kan? Apa itu namanya? Kita tergantung melihat kepada seseorang yang akan menerima jawaban tersebut. Kalau misalkan kita sebagai thalibul ilmi asy-syar'i, maka jawabannya adalah menghafalkan Al-Quran saja sangat-sangat tidak cukup. Oke. Kalau terkait ini Mas, mungkin ini fenomena yang banyak terjadi tadi dan dari judulnya pun sudah sudah bisa mengungkapkan itu terjadi tentang adanya dikotomi atau pemisahan antara ya kalau Quran saja, kalau kitab kuning saja. Itu gimana Mas realita yang terjadi? Mungkin kita bisa coba mulai dari yang ada di Mesir dulu, dari mahasiswa di sini, Mas Sisiri. Tamam. Kalau realita, kalau apakah hal tersebut merupakan suatu realita yang terjadi di sekitar kita? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah itu terjadi ya Mas. Itu realita yang benar-benar terjadi di antara kita orang Indonesia. Orang Indonesia sebagai santri Indonesia, kita sering menemukan dikotomi antara Al-Quran dan bagaimana mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama, yaitu biasanya kalau sudah menghafalkan Al-Quran, dia merasa inilah titik akhir dalam pencapaian hidup saya. Jadi tujuan. Gitu. Tujuan akhir. Ya? Ghoyatul wusul. Sebagai ghoyatul wusulnya ya, sebagai goya. Itu memang realita yang nggak bisa kita pungkiri. Memang banyak sekali dari kita mendikotomi antara hafalan Al-Quran dan juga mempelajari ilmu agama yang lain. Fenomena tersebut apakah dibenarkan atau tidak, kemudian bagaimana cara mensikapinya. Kalau kita lihat di lingkungan Masisir ya, lingkungan Masisir, memang benar kita temukan hal tersebut. Misalkan saya pribadi, saya pernah cukup lama di salah satu lembaga atau komunitas belajar di Mesir, yaitu Rumah Syariah. Rumah Syariah, saya cukup lama di Rumah Syariah, hampir 6 tahun, 7 tahun saya berkecimpung di dalamnya. Itu memang mereka itu mempelajari ilmu-ilmu agama. Akan tetapi bagaimana dengan hafalan Al-Quran mereka? Jawabannya adalah hafalan Al-Quran mereka bukanlah menjadi prioritas. Bukan menjadi prioritas. Artinya mereka mendalami ilmu agama, akan tetapi menghafalkan Al-Quran bukanlah menjadi prioritas. Kemudian ketika saya tanya balik Mas Fakih, yaitu di JKH, yaitu komunitas Jam'iyah Al-Qurra wal Hufad. Nah, itu kan jelas sekali itu ya, yaitu komunitas Qurra dan Hufad. Nah, sekarang di dalam JKH pernah nggak Mas Fakih itu belajar mantik? Belum ada. Ya, kayaknya nanti ketika Mas Fakih jadi ketua aja ya. Astagfirullahaladzim. Ada itu ya, ada program belajar mantik, belajar balaghah, usul fikih dan seterusnya. Nah, itu memang fenomena yang terjadi di antara kita santri Indonesia. Apakah hal itu dibenarkan? Mungkin ada titik yang coba kita cari kesalahannya di mana.
kalau kita mengatakan apakah itu benar atau keliru, jawabannya adalah keliru. Jawabannya adalah keliru ataupun salah. Karena apa? Karena antara Al-Quran dan juga mempelajari ilmu agama itu adalah dua hal yang Tidak bisa dipisahkan. tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita melihat Masyayikh Al-Azhar, mereka hafal Al-Qur'annya bagus, kemudian analisis terhadap ilmu agama juga luar biasa. Gitu. Kita coba telisik kesalahannya ada di mana. Kesalahannya ada di mana? Kesalahannya adalah kita itu belum mengetahui mengenai bagaimana tahapan-tahapan dalam mempelajari ilmu agama yang ideal. Ya. Yang ideal. Idealnya dalam mempelajari ilmu agama yaitu adalah menghafalkan Al-Quran dulu. Menghafalkan Al-Quran dulu. Kalau ya. kita melihat adatnya ulama, itu menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian baru menghafalkan yang lain dan seterusnya. Kalau kita melihat Al-Imam Syafi'i, itu hafal Al-Quran dulu apa hafal ilmu-ilmu yang lain dulu? Al-Quran dulu. Al-Quran dulu. Kalau kita melihat Masyayikh di Al-Azhar yang dekat dengan kita, itu mereka menghafalkan Al-Quran dulu baru menghafalkan yang lain. Nah, kalau di Masisir mungkin kita hanya diberi waktu 4 tahun. Kita akan memilih apakah mempelajari ilmu agama atau menghafalkan Al-Quran dulu. Maka itu adalah suatu pilihan yang cukup berat. Karena kita di Al-Azhar harus pandai ilmu agama. Harus atau tidak? Ya, harus. Harus kan ya? Harus ya? Harus kan ya? Harus. Kita di Azhar harus pandai ilmu agama. Kemudian kita juga pengen mengikuti adatnya ulama, yaitu menghafalkan Al-Quran. Nah, kadang-kadang bimbang di sini. Kadang bimbang di sini. Kemudian bagusnya adalah kalau kita sudah telat ya dalam tanda kutip, karena kita menghafalkan Al-Quran biasanya adalah di waktu kecil, berarti kita harus punya effort yang lebih dalam lagi ya. Nyusul lah ya. Iya, harusnya kita menghafalkan Al-Quran, misalkan kita butuh waktu setahun gitu. Kita menyelesaikan setahun, kemudian 3 tahun sisanya kita memperdalam ilmu agama. Kita benar-benar menghafalkan Al-Quran setahun dengan fokus, kemudian kita baru mempelajari ilmu agama. Dan di sela-sela mempelajari ilmu agama, Al-Quran kita nggak hilang. Tetap murojaah. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan fenomena rumah binaan yang ada di Masisir yang terlihat dikotomi ini menghafalkan Al-Quran, kemudian membaca kitab kuning. Ya memang kesalahannya ada di kita sendiri. Seperti itu. Kalau yang di Indonesia itu gimana, Mas? Mungkin ya kayaknya nggak dikit ya. Beberapa pesantren itu ya kalau udah pesantren tahfidz atau Quran ya udah Quran saja. Atau yang di lain sisi kalau udah kitab kuning saja. Aduh, agak cukup berat ya karena kita akan mengomongkan kiai-kiai yang sudah memberikan jasa terbaiknya kepada santri-santrinya. Kalau menurut pandangan subjektif kita sendiri, saya pribadi sendiri, gimana Mas? Atau mungkin memang itu bisa dikolaborasikan? Kalau di pondok pesantren sebenarnya sejauh mana kiainya itu kuat dalam bidang apa? Kalau kiainya kuat di dalam bidang Al-Quran, maka otomatis yang akan ditularkan kepada santri-santrinya adalah ilmu tentang Al-Quran. Kemudian kalau di bidang yang lainnya, yaitu ilmu agama juga kuat, yaitu yang akan dituangkan adalah pelajaran tentang ilmu agama, walaupun tidak menerima setoran Al-Quran. Seperti itu. Akan tetapi langkah bagusnya, ini sekali lagi kita membahas tentang ideal, tentang ideal. Langkah bagusnya seorang alim itu adalah yang menggabungkan antara hafalan Al-Quran dan juga analisis agama yang mendalam. Mungkin boleh kita lihat bagaimana yang terjadi di Al-Azhar, Mas? Kalau di Al-Azhar itu semua masyayikh kita, dakatiroh kita itu semuanya
mereka punya analisis yang mendalam dan juga mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran. Nggak ada di antara mereka yang nggak hafal Quran. Karena mustahil mereka itu nggak hafal Quran. Kenapa? Karena dia lulus LC. Iya. Lulus LC. Apalagi sampai doktor. Nah, lulus LC itu pasti sudah melewati tes hafalan Al-Quran. Iya. Oke. Mungkin Mas Nasih bisa memberikan kita contoh ulama yang berhasil mengkolaborasikan tadi hafalan Qurannya dengan kitab kuning atau ilmu agama. Kalau untuk menta'yin nama-nama, untuk menentukan nama-nama tertentu, mungkin akan banyak sekali ya, banyak sekali. Ini ulama yang dimaksud adalah ulama di Indonesia atau? Boleh dua mungkin Mas, di Mesir dan di Indonesia. Oh, kalau di Mesir yang dinamakan ulama pasti dia hafal Quran. Ya. Pasti mereka itu hafal Quran. Pasti hafal Quran ya? Pasti. Allah. Pasti hafal Quran. Pasti. Kalau di Mesir. Karena mereka tahu yaitu bagaimana cara meniti ilmu yang ideal tadi. Mungkin contoh yang masih ada Mas, yang masih hidup itu. Banyak sekali kita yang di Mesir. Ya. Kita contohkan. Habis itu nanti ke Indonesia. Oke, kita contohkan misalkan mereka yang benar-benar ahli dalam Al-Quran, yaitu nggak cuma hafal Al-Quran, mereka menghatamkan qiraat Ashr. Ada guru kita bersama yaitu Profesor Dr. Jamal Farouk yang memiliki banyak tahqiqan tentang ilmu akidah. Banyak sekali tahqiqan beliau, dan beliau seringkali mengajar di Madyafah, kemudian di Riwaq di Azhar dan juga lain-lainnya. Kemudian ada Dr. Muhammad Yusri Ja'far, itu beliau seorang profesor akidah juga, yang mengajar filsafat di pendidikan pasca sarjana. S2 berarti ya? Ya, S2. Beliau termasuk juga anggota Lajnah Tashih Mushaf di Mesir. Itu gak geleng-geleng gitu. Berarti keilmuan Qur'annya sendiri pun luar biasa. Dalam, iya, luar biasa. Betul. Kemudian kalau saya jurusan tafsir, saya punya dosen namanya Dr. Yasir Mursi. Beliau hafal Al-Quran dan juga faham dan juga hafal qiraat Ashr juga. Beliau Dr. Yasir Mursi dan lain-lainnya. Banyak ya Mas berarti? Banyak sekali ya. Dr. Yusri Gaber itu juga beliau luar biasa. Beliau nggak cuman hafal Al-Quran, beliau konon katanya adalah beliau juga hafal qiraat juga. Kemudian beliau mufasir, muhadits, dokter juga. Dokter. Luar biasa sekali. Selain syekh, dokter. Dokter lagi. Ya. Kalau contoh yang di Indo Mas? Kalau yang di Indonesia banyak ya. Kalau di Indonesia juga cukup banyak. Kalau kita melihat kiai-kiai kita di Indonesia, mungkin kiai terdekat dulu ya. Oke, boleh. Terdekat dulu mungkin kiai kita di Yambul Quran. Mungkin ada Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Selain beliau pakar Al-Quran, pakar qiraat, dan juga beliau seringkali menjadi mushahih ketika ada lembaga Bahsul Masail. Seperti itu. Kemudian kita agak ke timur, mungkin kita akan menemukan Kiai Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Beliau benar luar biasa sekali nih. Beliau nggak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, beliau juga menyimak santrinya di pesantrennya ya? Iya, menerima setoran. Allah. Itu luar biasa sekali. Dan lain-lain. Oke. Itu bukti bahwasanya Al-Quran sama kitab kuning itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Monggo Mas, diminum lagi Mas. Oke. Jadi teman-teman, nggak terasa kita udah ngobrol panjang tentang bagaimana hubungan. Oh, sudah panjang ya? Kurang ya Mas ya sebenarnya ya. Penghafal Quran dan mempelajari kitab kuning yang sangat-sangat tidak bisa dipisahkan ya Mas. Betul sekali. Mungkin terakhir nih Mas, kita minta saran dari Mas Nasih, sekaligus mungkin nanti ditutup dengan closing statement dari Mas Nasih. Ya. Saran tentang bagi kita-kita
yang ingin menghafal Quran dan mempelajari kitab kuning secara bersamaan? Secara bersamaan ya. Bagi kita mungkin yang terdekat yaitu adalah mahasiswa Al-Azhar. Iya. Mahasiswa Al-Azhar. Kalau misalkan kita datang ke Mesir, kemudian kita hanya berbekal 2 juz, karena itu adalah menjadi syarat utama. Syarat berangkat. Ya, kalau kita nggak hafal 2 juz ya nggak bisa berangkat. Kalau kita hanya punya hafalan 2 juz, maka langkah yang ideal, saya tekankan sekali lagi, ideal versi ulama ya. Bukan ideal versi saya hanya menukil saja. Ideal versi ulama yaitu bagaimana kita harus menghafalkan Al-Quran dulu. Kalau kita telat, apakah kita telat? Jawabannya adalah telat. Jawabannya adalah telat. Karena kita menghafalkan Al-Quran di usia yang cukup tua, yaitu di usia. Idealnya pas kecil ya? Pas kecil. Ideal versi ulama sekali lagi. Ya, pas kecil. Coba kita selesaikan Al-Quran dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, mungkin bisa waktu setahun ataupun kurang dari setahun. Kemudian bagaimana kita menjaga Al-Quran tersebut. Nah, setelah itu kita baru bagaimana mempelajari ilmu agama. Dan sekali lagi biasanya kita kalau sudah menghafalkan Al-Quran dan kita suka Alfiyah Ibni Malik misalkan, kita suka Jauharul Maknun, kita suka Sulamun Naurok, biasanya Al-Qurannya hilang. Oh gitu. Biasanya seperti itu. Ya Allah. Banyak dari kita ketika kita hafal Quran mungkin, kemudian kita mondok di pondok kitab, naudzubillah hafal Qurannya hilang. Banyak sekali. Karena kita itu kurang bisa menjaga yang ada di dalam diri kita. Kalau sudah demikian, bagaimana kalau kita sudah mempelajari ilmu agama, maka jangan lupakanlah Al-Quran itu. Tetap murojaah. Oke. Kalau misalkan ketika kita menghafalkan Al-Quran sehari 5 juz, mungkin ketika kita sudah selesai menghafalkan Al-Quran, kita lanjut ke proses mempelajari ilmu agama, kita bisa mengurangi, akan tetapi nggak boleh kurang daripada 3 juz. 3 juz. Karena guru Al-Quran kita bersama itu sering berpesan, kalau ada seseorang yang hafal Al-Quran, kemudian dia menders Al-Qurannya sehari kurang dari 3 juz, itu bisa dipastikan Al-Qurannya akan hilang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kecuali Mas Waki, kalau Mas Waki punya kecerdasan yang luar biasa. Amin. Gitu. Itu pesan guru-guru kita yang saya sampaikan di sini. Oke. Iya, seperti itu. Cukup ya Mas ya? Pembahasan kita. Siap. Atau ada lagi yang mau disampaikan Mas? Cukup. Okay. Kan saya tamu, nggak bisa mengatur-ngatur kan ya. Oke teman-teman. Saya izin minum dulu ya. Monggo Mas, monggo. Teman-teman, kita semua udah mendengarkan bagaimana ya pribadi Mas Nasi sendiri tadi, perjalanan beliau menghafal Quran, juga mempelajari ilmu agama atau kitab kuning tadi, juga bagaimana pengetahuan beliau, wawasan dan saran-saran yang beliau sampaikan kepada kita jika kita memang ingin memadukan antara hafalan Quran dengan mempelajari ilmu agama atau kitab kuning ya Mas. Ya, sekali lagi ini pandangan subjektif saya ya. Pandangan subjektif saya. Oke, cukup sekian. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Nasi atas segala yang disampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan bersama tadi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Khususnya untuk Mas Nasi, ilmu, pengalaman, serta wawasan yang sudah disampaikan. Semoga menjadi wasilah kemudahan segala urusan beliau. Khususnya di S2 ya Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Mas, biasanya kita nutup podcast dengan pantun lagi. Oke, siap. Tolong dicakepin ya. Beli itik di Cimanggi. Cakep. Si Jupri bocah jati asih. Cakep. Kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Mohon maaf dan terima kasih. Asik. Mas Nasi, terima kasih banyak. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.